kalau untuk berbahasa Arabnya sendiri ya bisa dilakukan dengan cara memperbanyak mufradat gitu ya kan, kayak yang dibilang sama Bang Aska tadi. Terus juga banyak-banyak dengar orang ngomong pakai bahasa Arab gitu. Terus yang paling penting dari sana tuh adalah tatbik, implementasi. Implementasi. Prakteknya itu yang paling penting. Soalnya percuma kan kita belajar bahasa, tahu banyak kosakata, sering dengar, tapi kita nggak ada prakteknya gitu. Nah, jadi yang paling penting tuh adalah praktek. Nah, kalau di sekolah kita kan kayak kita takut gitu kan untuk mulai pakai bahasa Arab, takut salah gitu, salah i'rabnya gitu kan. Nanti takutnya aturan itu dibaca domah, tapi kita bacanya fathah gitu. Nah, tipsnya tuh ngomong aja gitu, walaupun salah. Intinya tuh ngomong aja. Ngomong aja. Apapun itu, kalau kamu ikut lomba atau ujian, jangan lupa ikhlas. Pokoknya ikhlas, jangan harapin kamu tuh mau juara. Jangan. Karena ketika kita mengharap buat dapat juara, apalagi dengan lomba-lomba yang bersifat keagamaan, itu udah salah niat dari awal ya. Karena asalnya lomba itu kan untuk mempraktekkan pelajaran yang telah kita dapatkan. Nah, pelajaran itu kan harus dengan ikhlas niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Santri, kita kembali lagi di Santri POV. Kali ini kita bersama dengan sosok santri berprestasi yang menginspirasi kita semua, Kak Natisha dan Bang Aska. Sore Kak. Bang. Sore Bang. Sore Kak. Bagaimana kabarnya Kak? Bang? Alhamdulillah. Jadi Farah, Kak Natisha dan Bang Aska juga timnya kemarin itu mengikuti lomba MKK nasional cabang debat bahasa Arab. Wah, Masya Allah. Kalau boleh tahu gimana nih perasaan Abang dan juga Kak ketika meraih juara dari lomba debat bahasa Arab nasionalnya nih Kak, Bang? Dari Bang Aska dulu lah. Ya, kalau perasaannya sih alhamdulillah ya kan. Nggak tahu kalau rezekinya tuh ternyata di sana. Rasanya senang bisa banggain orang tua, dan respon dari orang tua pun kan alhamdulillah, bersyukur banget kayak gitu. Kalau Akak sendiri gimana nih Kak? Kalau perasaan ya, namanya juga menang lomba gitu kan, yang pastinya bahagia. Terus gimana ya, campur aduk juga kayak canggung gitu, nggak nyangka bisa dapat gitu juara di tingkat nasional. Ya, kami juga turut bangga dengan Akak dan Abang bisa mewakili Ponpes kita. Nih Kak, ngomong-ngomong, dalam ngikutin lomba itu kan pasti butuh persiapan yang matang, lalu latihan yang konsisten, apalagi di tengah kesibukan sebagai santri. Kak Natisha sama Bang Aska kan juga udah kelas 6, jadwalnya lebih padat. Mungkin kita mulai dari motivasi. Apa sih motivasi Abang dan Kak Natisha? Ada nggak sosok yang menginspirasi Kak Natisha dan Bang Aska? Dari Bang Aska? Kalau untuk termotivasi, awalnya sejujurnya kan keinginan untuk ikut serta lomba MKK ini, awalnya pengen ikut lomba baca kitab. Qadarullah ditakdirkan buat ikut lomba debat bahasa Arab. Dan alhamdulillah kebetulan kalau saya pribadi, Bang dulu ada kayak kagum gitu ke sosok abang-abang namanya Bang Shoki Makarim. Jadi Abang terinspirasi dari beliau, dan beliau tuh dulu memang pintar, dan jadi dari beliau lah Abang termotivasi ikut lomba debat bahasa Arab. Sampai Bang, ketika Abang dapat kabar kan Abang ikut lomba debat bahasa Arab, langsung Bang kasih tau lah ke Abang tuh kan, itu motivasi. Terus Bang terimalah nasihat-nasihat dari Abang tuh. Kalau motivasi itulah termotivasi karena melihat sesuatu yang dikagumi mengikuti lomba yang sama gitu. Kalau Kak Natisha, Kak? Kalau Kak sendiri, sebenarnya untuk lomba debat bahasa Arab, Akak nggak mau ikut lomba sebenarnya. Jadi waktu awal ada informasi tentang lomba MKK ini, Akak pengen daftar tapi di bagian yang lomba bagian baca kitab. Akak termotivasi ikut tuh karena waktu itu Akak ada tengok brosur pendaftaran sekolah kita. Nah di sana tuh ada
alumni kita namanya Kak Elisa Gusniani. Sekarang beliau di Mesir. Nah, di sana tuh beliau jadi pemenang juara 1 lomba MKKN waktu di Jepara. Nah, karena itulah jadinya Kak termotivasi juga pengen ikut. Nah, tapi waktu udah seleksi tuh di bagian lomba baca kitab, nggak tahunya namanya tuh keluar di bagian lomba debat bahasa Arab. Nah, jadi karena udah dipilih tuh kan sama Ustadz, yaudah jalanin aja gitu. Gitu ya Kak. Oh ya, kayak yang dibicarain sama Afia tadi kan Kak, kan di tengah kesibukan Akak yang banyak, apalagi Akak kelas 6 nih kan Kak, itu gimana sih Akak dan Abang prepare untuk lombanya itu kayak gimana, dan gimana sih cara bagi waktunya biar tetap konsisten dan tetap bagus gitu manajemen waktunya? Kalau kami kan baik tuh bagian cowok atau bagian cewek, kami sepakat kan bareng-bareng berenam kemarin kami timnya buat bagi waktunya tuh kayak gini. Kan kami pulang sekolah itu jam 3 formalnya. Jadi kami sepakat kalau nggak ada halangan sepulang sekolah kami latihan sampai jam 4:30. Nah, tapi kalau ada beberapa orang atau sebagian lah yang berhalangan untuk hadir, biasanya kami tunda pas malam latihannya. Kayak gitu. Kalau untuk bagi waktunya kayak gitu. Kira-kira kalau malam itu masih dapat nggak Bang izin dari pihak sekolah atau dari mana nih? Alhamdulillah kalau buat dapat izinnya karena yang melatihkan guru yang Ustadz juga Ustadz Zaki. Jadi kalau untuk izin alhamdulillah dapat izin buat latihan. Kalau itunya gimana Kak? Kalau kan ada tuh step-step untuk pergi lombanya yang dari awal, atau gimana sih awal-awalnya Akak pergi lomba, terus ada nggak kira-kira dokumen atau apa gitu yang perlu kita persiapkan untuk ke lomba gitu kan? Kalau untuk persiapan mungkin bisa dimulai dari persiapan bahasanya dulu kan. Soalnya kan kalau di sekolah kita memang belajar bahasa Arab, memang belajar kawaid, emang udah belajar semuanya. Nah, tapi kurangnya itu di bagian prakteknya gitu kan. Emang agak susah sih sebenarnya untuk praktek itu. Itu untuk persiapan yang pertama, persiapan bahasa. Mulai dari kosakatanya, bagaimana nanti bahasa yang akan digunakan ketika debat. Nah, terus persiapan yang kedua itu di bagian apa ya? Iya, di bagian latihan sama teman-teman yang lain. Nah, sebenarnya itu agak sulit kan karena harus disesuaikan sama waktu sekolah. Nah, jadi karena kayak udah dijelasin Bang Aska tadi, karena kami udah bagi waktu juga, terus tengok-tengok lah mana yang waktu emang nggak ada halangan di sana, nanti baru di sana kami latihan. Kalau berkas-berkas atau dokumen itu ada nggak Kak kira-kira, atau itu memang pure sekolah aja gitu? Itu memang pure diurus sama sekolah. Terkait persiapan nih Kak, ada nggak tantangan yang Kak Natisha atau Bang Aska hadapi ketika persiapan perlombaan itu, atau ketika perlombaan itu terjadi Kak, ketika di Sulawesi? Kalau untuk tantangan sih lebih lebih menemukan banyak tantangan tuh pas persiapan, terutama pas di sekolah kan. Iya Bang. Kebetulan ketika persiapan tuh bersamaan dengan waktu ujian sekolah kami. Jadi kami kan dari instansi yang berbeda, dari PDF gitu loh kan, dari jurusan yang berbeda. Kebetulan kami ketika itu ujian semester. Di sanalah kami dapat tantangan yang cukup menghambat, cukup besar lah gitu ya kami rasa, karena di sebagian hal kami harus memenuhi keinginan orang tua juga, harus mendapatkan nilai yang bagus lah gitu kan. Apalagi kan kami kelas 6 mau lanjut ke tingkat selanjutnya, mau kuliah di kampus-kampus tertentu. Di sana lah mungkin agak susah kami membagi jadwal kami. Kalau Kak Natisha juga seperti itu Kak? Mungkin yang di bagian itu juga sama, tapi yang buat ada memang tantangan kali waktu persiapan tuh waktu kan awalnya tuh kan diinfoin kan mau lomba, udah latihan tuh kan sebulan 2 bulan sama Ustadz Zaki. Nah, tiba-tiba lomba debat nih gak ada infonya gitu. Sedangkan teman-teman cabang lomba yang lain, cabang lomba baca kitab itu udah pada CBT semua kan. Terus yang kami ini kayak kami tanya ke Ustadz ini gimana nih Ustadz, yang kami lomba debat gak ada infonya Ustadz. Terus Ustadz bilang kan,
oh nggak ada, tunggu aja lah dulu. Cuman kayak gitu kan. Jadi kayak kami udah overthinking, kayaknya nggak jadi deh gitu. Kayak ya udahlah. Terus H-2 mau lomba, baru Ustadz ngasih tahu, Netisha tolong ngasih tahu ya sama teman-teman yang lain, 2 hari lagi kita lomba. Tuh kayak langsung kaget kan. Oh, gimana nih kan nggak ada persiapan gitu. Nah jadi waktu 2 hari H-2 tuh, waktu Ustadz kasih tahu, jadi kami emang full nggak belajar 2 hari tuh untuk mempersiapkan lomba. Kalau secara pribadi nih Kak atau Bang Aska, ada nggak cara Abang yang kayak tadi membagi waktunya ketika ujian lalu persiapan lomba, ada nggak Bang atau Kak Netisha? Kalau untuk masalah perihal waktu, kami lebih mendengar ke arahan yang cewek. Mungkin Kak Netishanya yang bisa jawab. Oke, kalau dari segi waktu, itu kan sebenarnya ada 3 kan yang perlu kita siapkan. Yang pertama, untuk keperluan akademik kita sendiri, untuk belajar. Terus yang kedua, persiapan lomba. Dan yang ketiga, kita juga harus punya untuk istirahat kan. Nah, jadi cara pertama tuh mungkin ya, kalau dari Akak sendiri, bikin kayak, mana hal-hal yang perlu didahulukan gitu. Misalnya kalau emang besok ada kegiatan PH atau latihan gitu, nah itu yang lebih didahulukan. Jadi kami emang gak latihan debat dulu gitu. Tapi kalau emang misalnya kosong gitu kan besoknya, kami gunakan waktu itu untuk latihan. Dan yang paling penting tuh jangan lupa istirahat, karena itu yang paling penting. Bang, terlepas dari persiapan, tantangan atau apalah itu, kan ini lombanya itu jauh banget kan ke Sulawesi. Kita dari Sumbar ke Sulawesi kan itu benar-benar jauh banget kan Kak Bang. Jadi apa sih pengalaman menarik Abang dan Akak selama di Sulawesi gitu, atau apa sih culture shocknya selama berada di situ? Oh, buat culture shock ya, kalau dari Abang pribadi karena budaya dari Sumatera Barat, terus khususnya di Minang kan, sapu menyapu, saling sapa. Jadi ketika kami culture shock lah mungkin kan sama entah itu orang asli orang Sulawesi, orang Kalimantan, atau mungkin orang-orang dari daerah lain, ketika menyapa tuh ada kan kadang yang nggak jawab itu kan, kadang cuma ngeliatin aja. Mungkin di sana soalnya kalau di daerah kampung kami kan, kampung halaman, kalau menyapa tuh langsung dibalas gitu loh. Kayak bahkan mungkin ditanyain gitu, mau kemana gitu loh. Basa-basi. Ya, basa-basi gitu. Mungkin kalau untuk culture shocknya kayak gitu mungkin. Kalau pengalaman menariknya mungkin masalah makanan. Kalau masuk di Sumatera Barat kan identik kalau makanannya tuh kayak pedas-pedas gitu kan. Gurih-gurih gitu. Cabenya gitu banyak kan. Ketika sampai di Sulawesi, makanan yang dihidangkan tuh rata-rata sebenarnya tuh manis gitu. Bahkan ayam pun manis ya. Jadi kayak gini loh gitu makanan yang khas Sulawesi. Tapi enak kan? Enak sih, enak, alhamdulillah. Enak, tapi kan kayak gini makanan Sulawesi gitu. Berbeda sama makanan jadi dapat pengalaman baru lah gitu. Kayak gini makanannya gitu. Kalau dari Akak gimana Kak? Ada culture shock atau pengalaman menarik nggak kira-kira di Sulawesi? Kalau pengalaman menarik itu apa ya? Kayak menarik semua deh. Tapi yang bagian mau berangkat ke Sulawesi aja kan, kayak gini. Kan waktu mau pergi ke Sulawesi itu kan ke Padang dulu. Kan di Bandara Internasional Minangkabau dulu kan. Nah waktu di sana ada pengalaman menarik. Kan bawa koper tuh kan, koper. Nah jadi yang bawa koper Akak di sana tuh anak cowok. Terus mereka ini gimana ya? Karena kopernya licin mungkin ya kan. Terus abis itu jatuh. Nah jadi koper Akak tuh pecah di BIM. Terus satu rodanya tuh ketinggalan di Padang, satu rodanya tuh ketinggalan di Makassar. Nah jadi roda yang kebawa ke Wajo tuh cuma tinggal 2 gitu. Terus sana tuh kayak Akak ada kesal kan, gimana nih. Terus habis itu ya udahlah kan, akhirnya dibawa juga koper tuh sama teman Akak yang nggak sengaja pecahin tuh. Nah terus tapi di sana tuh ada hikmahnya. Gini, waktu kami mau pulang gitu kan dari Makassar ke Sumatera Barat, nah itu di sana kan ada bagasinya kan. Nah tapi di sana tuh bagasinya per orang cuman dapat 10 kilo. Nah di sana tuh kayak Akak
ambil ibroh kan, ambil pelajaran. Kayaknya ini deh ibrohnya, kayaknya ini deh pelajarannya. Memang sengaja Allah pecahkan itu di Padang biar nggak kelebihan bagasi gitu. Terus kalau untuk di perlombaan kemarin tuh kan kami sebenarnya teman debatnya itu sama anak Papua kan. Nah terus waktu di arena perlombaan tiba-tiba anak Papua ini nggak datang gitu kan. Terus panitia bilang yang dari Sumatera Barat istirahat aja dulu, balik aja ke kamar, nanti kami panggil gitu. Itu kayak oh ya udahlah. Terus waktu udah sampai di akhir dapatlah kami informasi dari Ustaz Zaki. Ustaz Zaki bilang gini, nanti kalian teman debatnya itu sama anak yang nilainya tertinggi ya dari awal sampai akhir. Tuh kayak kami kaget kan. Iya kayak mana nih, persiapan kami juga kurang matang kan karena kemarin tuh harus mempersiapkan ujian juga. Terus akhirnya kami nangis lah kan di sana. Tuh kata Ustaz Zaki, ngapain kalian nangis, nggak ada gunanya. Semua takdir tuh semua itu udah ditakdirkan sama Allah gitu kan. Jadi akhirnya kami maju dan ya akhirnya seperti itu. Alhamdulillah gitu. Kalau culture shock Kakak ada nggak sama budaya Sulawesi itu mungkin, atau Mungkin dari segi makanannya aja ya kali. berarti sama kayak Mas Kak tadi? Ada nggak pas ketika mengikuti perlombaan di Sulawesi atau masih di Padang pas itu Kak, lawan terberatnya gitu, lawan terberat ketika menghadapi perlombaan itu? Kalau buat lawan terberat ya lebih kayak mungkin dah takdirnya kayak gitu loh kan. Ketika di Padang kami mendapatkan lawannya tuh kayak dari awal sampai akhir kami lihat kan, kami pantau karena kebetulan kami dapat nomor itu bagian tengah-tengah itu. Jadi dari awal sampai akhir tuh kami lihat kan, lawannya kayak kemampuannya tuh 11-12 lah sama kita gitu kan. Taunya pas ketika maju ke panggung debat kan, lawannya tuh kok tiba-tiba kayak gini lawannya gitu loh. Bahkan belum selesai loh menyampaikan definisi udah dibantah langsung. Kok kayak gini dapat lawannya, tadi kok bukan nggak kayak gini loh gitulah lawannya. Kalau di Padang kayak gitu, jadi kaget kami kan. Tambah pula kan lawan ketika di Padang tuh dah kebawa emosi dari awal. Kan kalau debat tuh kan nggak boleh sampai emosi gitu kan, nggak baik lah gitu. Jadi kami harus berusaha tenang terus kan. Abang kan karena pribadi abang juga emosian lah gitu. Jadi teman sebelah tuh kan kalau abang udah pegang mic tuh, dia bilang tuh, kak tenang kak, tenang. Jangan sampai terlalu emosi, itu permainan lawan. Oke lah, alhamdulillah dapat kami tiket ke Sulawesi gitu. Kemudian kan ketika di Sulawesi, biasanya para B itu akan berhadapan dengan ada namanya pondok pesantren di Jawa Timur. Namanya pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Darul Lughah wa Da'wah itu singkatannya pesantren Dalwa. Biasanya para B itu ketemu sama Dalwa tuh di final gitu loh kan. Sama kayak Bang Shoki atau angkatan-angkatan sebelumnya, ketemunya di final. Pas kami ngambil giliran kan, ternyata lawan debat kami itu langsung Dalwa gitu. Pas penyisihan, waduh, langsung pondok pesantren Dalwa nih. Nah ketika itulah kami panik lah malam tuh gitu kan, karena kan Dalwa itu kan terkenal dengan bahasa Arab yang fasih gitu loh, bagus gitu. Jadi panik lah kami malam tuh kan. Terus dinasihat lah sama Ustaz Zaki, mungkin ini udah takdir dari Allah gitu, pasti ada hikmahnya. Alhamdulillah kan ketika maju ke panggung debat, pas babak penyisihan tuh pondok pesantren Dalwa tuh memang seperti yang kami bayangkan gitu loh, bahkan yang melebihi ekspektasi kami. Kayak langsung dibantah semua kami gitu, dalil kami dibantah, definisi kami dibantah. Cuman banyak lagi ke sana. Untung ada teman abang tuh dia bilang kayak gini, Aska tenang, kita sesuai dengan permainan kita juga, orang tuh sesuai dengan permainan mereka, kita sesuai dengan permainan kita juga gitu. Jadi kita harus tenang gitu. Soalnya kan pastilah gitu kan, juri itu lebih suka yang kayak tenang penyampaiannya gitu, tenang, terus bahasanya tuh jelas. Di sanalah kami dapat poinnya juga. Jadi meskipun dalam debatnya tuh didominasi oleh pondok pesantren Dalwa, alhamdulillah kami berdua dapat masuk final gitu. Karena kan babak penyisihannya tuh bukan sistem gugur gitu, jadi sistem poin. Gitu. Kebetulan kami alhamdulillah gitu, nggak jauh beda sama Dalwa gitu. Kalau tim Kak Natisha saat itu? Kalau untuk teman debat di provinsi kemarin tuh
karena kami doa kan antara azan dan iqomah waktu itu, ya Allah, Masya Allah, persiapan ikhtiar kami ya. persiapan kami kurang matang ya Allah. Tapi kami berharap itu dapat lawan yang ya gimana gitu kan. Terus akhirnya waktu kami maju, ya dapatlah lawan, ya dapatlah teman debat yang kayak emang dari awal sampai akhir mereka tuh nggak ngebantah gitu. Kami nanya pun mereka nggak ada ngasih perlawanan sedikit pun. Jadi kayak, wah masya Allah, ini kayaknya berkat doa antara azan dan iqomah deh kayaknya. Terus ya akhirnya kami sampailah ke Sulawesi, dan di sana kan awalnya tuh mau lomba tuh kan sama anak Papua. Terus kan nggak jadi tuh kan, tuh kami udah nangis gitu kan. Tuh kayak tuh kata Ustadz Zaki, ini pasti ada hikmahnya gitu kan. Terus waktu akhirnya kami lawan teman debatnya itu sama anak Sulawesi, yang paling tinggi kemarin tuh yang cewek tuh dari yang Sulawesi Selatan, yang dari tuan rumahnya. Terus kami dah kayak mana nih, ya udahlah sampein aja lah semana bisanya gitu. Nah, qadarullah karena tema yang dipakai itu adalah tema yang kami persiapkan, bukan tema yang mereka persiapkan. Nah, jadi di sana tuh mereka juga kurang persiapan kan sama materi itu. Nah, jadi kayaknya di situ poin hikmahnya. Jadi Allah tuh sengaja gitu nggak ngedatangin anak Papua ketika kami lomba gitu. Sengaja lawan itu sama anak debat yang mereka tuh nggak mempersiapkan tema itu gitu. Dan ketemu lagi kan pas di final kan ketemu sama mereka lagi. Ketemu sama mereka lagi gitu. Lalu dari lomba debat itu Kak dan Bang Aska, ada nggak sih tips atau trik yang bisa dibagikan ke sobat santri dalam lomba debat bahasa Arab? Apalagi kita ini berdebat dalam berbahasa Arab kan, itu masya Allah banget gitu lah. Kalau untuk bahasa Arabnya, kalau debat mungkin kurang bisa lah gitu kan. Kalau untuk bahasa Arabnya lebih kayak gini loh. Abang dapat pelajaran dari teman-teman abang, dari guru-guru abang kayak gini. Kalau buat biar bisa lancar bahasa Arab itu harus tambah mufradat terus, tambah kosakata, lihat kamus, tambah kosakata kan. Oh, jadi cari di kamus. Oh, kalau kosakatanya nggak tahu, jadi diulang-ulang terus kosakata itu. Terus jangan lupa kayak istimaknya mendengar itu. Biasain mendengar gitu. Jadi karena Bang kebetulan H-2 ke Sulawesi, Abang pulang. Nah, jadi ketika di rumah Abang biasanya kan Abang ambil headset kan, pakai headset buat nonton di YouTube, nonton bahasa Arab gitu, debat-debat bahasa Arab sebelumnya. Oh, di sana lah. Oh, jadi kayak gini. Jadi adalah faedahnya gitu loh. Listening tuh harus gitu. Harus jangan lupa ngulang-ulang mufradat, kosakata. Kalau untuk bahasa Arabnya kayak gitu. Kalau dari Kak Natisha? Kalau dari Kak, mungkin kalau untuk berbahasa Arabnya sendiri ya bisa dilakukan dengan cara memperbanyak mufradat gitu ya kan, kayak yang dibilang sama Bang Aska tadi. Terus juga banyak-banyak dengar orang ngomong pakai bahasa Arab gitu. Terus yang paling penting dari sana tuh adalah tatbik, implementasi. Implementasi. Prakteknya itu yang paling penting. Soalnya percuma kan kita belajar bahasa, tahu banyak kosakata, sering dengar, tapi kita nggak ada prakteknya gitu. Nah, jadi yang paling penting tuh adalah praktek. Nah, kalau di sekolah kita kan kayak kita takut gitu kan untuk mulai pakai bahasa Arab, takut salah gitu, salah i'rabnya gitu kan. Nanti takutnya aturan itu dibaca domah, tapi kita bacanya fathah gitu. Nah, tipsnya tuh ngomong aja gitu, walaupun salah. Intinya tuh ngomong aja. Ngomong aja. Kan kita udah banyak banget tuh kan Kak tadi ngomongin tentang pengalaman Abang sama Kak lomba di Sulawesi. Kira-kira apa sih nilai yang dapat diambil oleh sobat santri kita di rumah dari pengalaman Abang dan Kak tadi? Kalau untuk nilainya mungkin kalau menurut Abang 3 sih. 4. Apa aja tuh Bang? Pertama tuh jangan lupa ikhtiar usaha. Jadi seberapapun sulit tantangannya, jangan lupa usaha. Jadi usaha tuh harus tuh. Kemudian yang kedua, ketika kita telah ikhtiar, jangan lupa tawakal. Jadi nggak bisa kita kita udah usaha nih, terus ya udahlah, kita berpatokan ke usaha kita aja, nggak perlu tawakal, nggak perlu berserah diri ke Allah. Nggak boleh, nggak bisa kayak gitu. Jangan lupa untuk berdoa ke Allah terus, doa terus. Mudah-mudahan dilancarin nih urusan kita. Soalnya nih, apalagi ini kan tantangannya besar nih, debat bahasa Arab loh gitu. Jangan lupa doa ke Allah terus, minta kemudahan.
Itu yang poin kedua. Kemudian yang ketiga, mungkin ridho dari orang tua. Jangan lupa minta ridho dari orang tua, minta doa dari orang tua. Bang prinsip bang kayak gitu. Kalau misalnya apapun itu kegiatannya, baik terutama untuk lomba-lomba, mau ujian, tuh bang pasti telepon orang tua terus tuh. Oh minta, assalamualaikum bunda, Aska mau ujian, Aska mau ikut lomba nih. Mohon doanya ya, tolong sampaikan ke Abi, tolong doain. Jangan lupa minta ridho terus, minta doa ke orang tua biar didoain orang tua, karena doa orang tua tuh mustajab. Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Kemudian kalau untuk poin yang keempat sih ikhlas lah gitu. Ikhlas. Tuh bang dapat tipsnya tuh dari teman abang yang udah juga sering ikut lomba gitu. Katanya kayak gini, apapun Aska, apapun itu kalau kamu ikut lomba atau ujian, jangan lupa ikhlas. Pokoknya ikhlas, jangan harapin kamu tuh mau juara. Jangan. Karena ketika kita mengharap buat dapat juara, apalagi dengan lomba-lomba yang bersifat keagamaan, itu udah salah niat dari awal ya. Karena asalnya lomba itu kan untuk mempraktekkan pelajaran yang telah kita dapatkan. Nah, pelajaran itu kan harus dengan ikhlas niatnya. Jadi itu harus ikhlaskan niat. 4 poin tadi. Kayak udah semua deh, kayak udah semua disampaikan sama dia. Kalau gitu kira-kira hikmah dari misalnya yang sering akak-akak sebut tadi mungkin kayak kata-kata Ustaz Zaki atau apa gitu. Ya yang pertama tuh niat yang pastinya. Niat kita tuh kalau mau ikut lomba itu harus dibenerin dulu, bukan untuk dapat juara atau apapun itu, harus ikhlas gitu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena emang itu poin pentingnya di sana. Terus yang kedua, apapun keadaannya jangan pernah ngeluh. Jangan pernah ngeluh gitu. Jalanin aja. Intinya ya itu. Atau mungkin tambahnya mungkin jangan pernah suuzon ke takdir Allah gitu. Ya, Yang itu sih. Wah, Masya Allah, benar-benar perjuangan dan inspirasi bagi sobat santri semuanya. Ya, mungkin waktunya udah habis untuk podcast kali ini Sobat Santri. Jadi, buat Sobat Santri sekalian, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di Santri POV selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.